Haleluya, puji Tuhan. Masih ingat kata merdeka? Saya tadi waktu habis ganti baju, saya langsung bilang sama suami saya sama Korusi, saya siap digerek. Ya. Saya ngikut berita-berita Indonesia, ya. Sesuai dengan instruksi dari Presiden bahwa dianjurkan untuk mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih. Tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak mau mengibarkan bendera. Karena apa? Tahu nggak alasannya? Karena malu. Karena merasa belum merdeka. Ya. Nah, saya mau bertanya di sini. Saudara-saudara sudah merasa merdeka apa enggak? Merdekakah Anda? Saya pernah membawa firman ini, saya ingat tahun kemarin waktu saya buka-buka file khotbah saya ingat tahun yang lalu. Saya bawa firman hidup dalam kemerdekaan. Tapi hari ini saya mau bawa gaya hidup orang merdeka. Ya, berhubungan dengan hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang tercinta. Negeri Kanoha katanya. Ya, kemarin juga saya baru habis pelayanan di Bondai. Saya juga bawa tentang hidup dalam kemerdekaan. Saya firman Tuhan, puji Tuhan menjadi berkat buat para senior di Persekutuan Messenger ya. Dan hari ini sebenarnya saudara-saudara saya sudah siapin firman yang lain. Tahu nggak? Berminggu-minggu saya udah pikirin ini firman mau dibawain hari ini. Dan dari hari Jumat kemarin sambil mempersiapkan firman untuk di Bondai dan juga buat di sini, saya sudah siapin. Tadi pagi, tahu-tahu berubah semua. Judulnya berubah, materinya semua berubah. Korusi bilang ini kan merdeka, apa hubungannya? Sebenarnya judulnya ini, judul firman Tuhan yang mau saya bawa itu tentang kemenangan. Ya, tetapi Korusi bilang kan hari kemerdekaan. Saya bilang iya kan, orang merdeka kan orang yang menang. Iya kalau bisa sih ada kata-kata merdeka. Aduh saya bilang Tuhan gimana ya Tuhan ya. Dia main pergi, ninggalin kamar, pergi. Sayanya yang bingung di depan laptop. Tuhan gimana ya? Saya langsung Tuhan tolong saya. Pokoknya PowerPoint saya main pencet aja. New slide, semua blank. Ya. Tapi di situ begitu saya berserah sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat luar biasa. Padahal saudara-saudara saya mempersiapkan khotbah itu bisa. Ya saya tadi udah bilang kan saya sudah persiapan berminggu-minggu, bahkan udah berapa bulannya lalu. Thank you Sony, puji Tuhan. Tapi ini hanya dalam beberapa jam ya. Nah, gaya hidup orang merdeka. Saya mencoba mencari tahu ya. Bangsa yang merdeka, setelah dia merdeka, bangsa itu ngapain gitu loh. Ya. Jadi sebuah bangsa yang merdeka mengalami sesuatu transformasi dalam bangsa itu ya. Ada satu perubahan yang terjadi. Mau itu lambat, mau itu cepat, ya. Kalau kita semua pernah belajar sejarah dong ya di sekolah. Pernah kan? Ya, kalau nggak belajar berarti pada bolos. Ya. Nah, waktu kalau juga pernah nonton kan, ya kan dulu kita dianjurkan untuk nonton film perjuangan para pahlawan kita ya. Di situ bagaimana mereka berjuang untuk melawan musuh, untuk supaya bisa merdeka. Dan luar biasanya kita ya sebagai anak-anak Tuhan kita tuh nggak berjuang mati-matian seperti pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Ya, karena apa? Karena kita ini dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus. Yesus sudah membuat kita merdeka. Ya. Jadi kita nggak berjuang lagi sebenarnya untuk merdeka dari dosa, merdeka dari maut. Enggak ya, karena apa? Kita sebagai anak Tuhan sudah dikatakan kita adalah, waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi orang yang merdeka dari dosa, merdeka dari maut. Ya, merdeka atas kuasa kegelapan, merdeka atas kuasa dunia.
Tapi ternyata banyak orang yang tidak hidup dalam kemerdekaan. Jadi gaya hidup mereka masih seperti orang yang dijajah. Gaya hidup mereka gaya hidup yang nunduk, penuh dengan kelemahan, penuh dengan tekanan, penuh dengan saudara-saudara bisa sebut sendirilah bagaimana hidup orang yang dijajah, ya. Nah, kita mau baca firman Tuhan ya. Di Galatia 5 ayat 1, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Selanjutnya, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36 ya. Jadi dari ayat ini dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan dikatakan lagi, Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen masih dikenakan kuk perhambaan. Baik itu hamba dosa, baik itu hamba apa lagi? Hamba uang, hamba makanan. Ada lagi enggak? Bakso goreng. Hamba bakso goreng. Ini Denny kayaknya udah kukuruyu deh di dalamnya. Ya, saya coba lihat ya, orang yang merdeka itu kan, kalau bangsa yang merdeka dia mengalami transformasi ya, dia mengalami satu perubahan. Dan orang yang merdeka jalannya tuh nggak sama dengan orang yang dalam perbudakan. Ya, orang yang merdeka itu semangat, orang yang merdeka itu orang yang kalau mau dilihat itu dia punya aura, ya, wih keren. Orang yang merdeka itu dia punya mental seorang yang merdeka. Dia punya mental semangat, dia punya mental yang gua nggak bisa dikalahin nih, ya, karena spirit yang ada di dalamku adalah spirit yang merdeka, spirit yang ada di dalamku, spirit yang membuat saya menang. Oke, kita mau lihat ya, bagaimana sih gaya hidup orang yang merdeka itu? Pertama, orang yang merdeka itu dia membangun dirinya, seperti bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia waktu merdeka dia mulai membangun negara, ya. Membangun negara, apa yang kurang itu mulai diadakan perubahan. Nah begitu juga dengan kita, sama orang yang merdeka, kita waktu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi orang yang merdeka, kita berubah dong, jangan sama terus, ya enggak? Yang tadinya dikatakan adalah hamba dosa, kita dirubah menjadi hambanya Tuhan. Hidup kita mengalami perubahan, berarti apa? Kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mau diubahkan, ada transformasi. Saya pernah bawa firman tentang transformasi, ya. Tahun lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu masih di Minto, tentang transformasi. Orang itu mengalami perubahan dari si Uut menjadi si, masih ingat nggak? Menjadi si Anca. Kalau yang nggak tahu firman itu nanti deh. Ya ceritanya si Uut dan si Anca. Jadi ada perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Jadi mengalami perubahan. Dia mau mengalami sesuatu yang baru di hidupnya. Dia mau bertumbuh, dia mau meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi seperti dulu bangsa Indonesia waktu dijajah, gak boleh sekolah. Ya, kita ingatkan zamannya Ibu kita Kartini, wanita nggak boleh sekolah. Tapi setelah mulai merdeka, ya, ada gerakan-gerakan, ya, malah wanita disamakan derajatnya dengan pria. Boleh sekolah, wanita boleh duduk di dalam kabinet, wanita boleh sekolah setinggi-tinggi langit katanya. Ya, ada satu tindakan, ada satu proses untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia mulai meningkatkan kualitas bangsanya, ya. Sama anak Tuhan mulai meningkatkan kualitas diri. Di sini meningkatkan kualitas diri gimana caranya? Kita belajar juga firman Tuhan. Kita meningkatkan iman percaya kita. Kalau waktu terima Tuhan Yesus, aduh sakit perlu datang ke pendeta, doain saya dong.
Datang ke ketua sel, doain saya dong supaya sembuh. Kalau lagi susah doain saya dong, dikit-dikit doain saya dong. Kalau sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, udah gak bisa gitu lagi. Kita benar, sebagai anak Tuhan kita perlu saling mendoakan ya. Saya sangat setuju kita saling mendoakan. Tetapi mulai belajar berdoa untuk diri sendiri. Mulai belajar meningkatkan iman sendiri. Bahkan mulai mendoakan orang lain. Jangan fokusnya hanya diri sendiri terus. Tapi mulai melakukan sesuatu untuk meningkatkan diri sendiri. Ya. Jangan cuma ngomong, iya kamu kan karena kamu dari kecil udah jadi Kristen, kamu udah tahu firman Tuhan, jadi iman kamu lebih tinggi dari saya. No. Orang yang baru terima Tuhan, makanya saya bilang ya waktu kemarin di cell group apa di doa malam ya. Waktu kita sharing tentang firman, saya mengatakan bahwa kita jangan ketinggalan dengan orang-orang yang baru terima Tuhan. Mereka itu luar biasa. Mereka belajar, mereka berani berdebat, mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Mereka punya ilmu, mereka benar-benar belajar loh, ya. Tetapi orang Kristen yang sudah sejak kecil, yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tanya Matius aja di mana nggak tahu, Wahyu di mana nggak tahu, ya. Perlu belajar. Sorry saudara ya, kalau firman Tuhan agak keras hari ini, karena saya mau kita berubah, saya mau kita ada satu peningkatan dalam hidup, ya. Kalau di sekolah, saudara ke sekolah, terus saudara tuh sekolah masuk kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, ya. Kalau di sini katanya ya, saya pernah ketemu dengan satu guru, dia guru di salah satu public school di daerah Eagleville apa mana ya gitu. Dia bilang, you know, my student year 7, they can spell dent or death. Saya bilang, wah, ya nggak bisa spell. Terus mereka ngapain ke sekolah? Kok bisa naik sampai kelas 7? Ya karena di sini naik-naik kelas aja katanya. Jadi walaupun nggak bisa spelling bisa naik kelas. Wah, enak banget sekolah kayak gitu ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita nggak bisa gitu. Kita harus belajar. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, kita harus belajar. Kita harus meningkatkan iman percaya kita setiap hari, setiap saat. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah, kita tahu firman Tuhan. Kita tahu ada firman yang menguatkan kita, yang membuat iman kita tetap pegang teguh pada janji Tuhan. Tetap yakin Tuhan pasti tolong saya. Tetap percaya Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu ada bersama dengan saya. Banyak yang suka bertanya pada saya ketika dalam masalah, Tuhan itu ada apa enggak sih? Kalau saya ada masalah, ya, saya keluar rumah, saya lihat ke langit, saya bilang Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau ada dan Engkau pasti menolong saya. Saya tidak tahu kapan tapi Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup saya. Itu yang saya lakukan. Setiap kali saya keluar rumah buang sampah, saya suka ngomong sama Tuhan. Saya mau tutup pagar, saya buka ke pagar, saya suka ngomong gitu. Saya nggak urusan mau tetangga lihat, mau tetangga nggak lihat. Saya tetap mempercayakan iman saya kepada Tuhan. Walaupun saya belum melihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Saya nggak bisa lihat dengan mata jasmani saya. Tapi saya mau melihat dengan mata iman saya. Ya. Jadi orang yang merdeka, orang yang membangun dirinya. Kita mau lihat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, orang yang merdeka dia berubah dari cara jalannya. Ya tadi saya udah bilang kan dia berubah, dia nggak nunduk lagi, tapi dia tegap berjalan. Dia penuh confident. Karena apa? Saya orang yang merdeka, saya confident. Ya, yang nyanyi, saya nggak berani nyanyi saudara, saya udah di warning dari 2 minggu lalu kalau nggak salah sama si Hari. Cioki jangan lupa ya kalau khotbah jangan nyanyi. Kalau nggak di ban katanya di YouTube karena royalti. Jadi kalau nyanyi saudara-saudara orang yang merdeka tuh ya sorak-sorak lah seperti bagaimana orang yang merdeka ya. Jangan orang merdeka tapi nyanyinya saya nggak nyanyi dulu. Ya, nyanyi yang penuh semangat tapi nyanyinya cuman diem aja,
cuman lihat sana, lihat sini, ya. Enggak. Tapi orang yang merdeka, orang yang tahu, ya, yang punya confident, dia menyanyi dengan confident. Gerakan tubuhnya, ya, gestur tubuhnya adalah gestur tubuh yang merdeka. Itu berbeda, saudara. Saudara kalau lihat orang itu bisa lihat dari gestur tubuh, orang ini punya semangat apa enggak, ya. Jadi orang yang merdeka, orang yang membangun dirinya, orang itu akan berbeda dari biasanya. Orang itu akan berbeda gaya hidupnya, berbeda cara pandangnya, berbeda cara pikirnya, berbeda ketika dia menghadapi masalah. Itu adalah orang yang merdeka. Kedua, sebentar ada ayat lagi di Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang yang merdeka, ya, dia memperbaharui diri, menanggalkan manusia lama, sifat-sifat lama yang lama dia seperti budak, ya, itu ditinggalkan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka masuk dalam didikannya Tuhan dalam padang gurun. Supaya apa? Ya, mereka diubahkan dari mental budak menjadi mental orang yang merdeka. Mereka harus mengalami perang. Sebenarnya kan bisa aja Tuhan langsung bawa mereka ke tanah Mesir tanpa mengalami peperangan. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk dalam peperangan. Karena apa? Tuhan mau mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami kemenangan. Mereka tahu bagaimana, ya, untuk menghadapi musuh, bagaimana ada di dalam perubahan dari seorang budak menjadi seorang yang merdeka. Itu yang Tuhan kerjakan pada bangsa Israel. Begitupun dengan kita. Kita sudah dibebaskan Tuhan dari dosa, dari belenggu dosa. Kita pun harus punya mental bahwa kita bukan budak dosa lagi. Ya, kita orang yang merdeka dari dosa. Jadi kita nggak tinggal melakukan dosa, kita nggak tinggal hidup dalam dosa. Kadang-kadang mungkin kita bisa jatuh dalam dosa karena kita masih bisa hidup di dunia, kita masih hidup dalam darah dan daging, ya. Tapi kita tidak tinggal di dalam dosa. Kita keluar sebagai seorang yang merdeka. Nah, yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang produktif. Produktif di sini menghasilkan buah. Ya. Bangsa yang merdeka, bangsa itu mulai membangun, dia mulai menghasilkan sesuatu untuk membangun bangsanya. Sama, orang yang merdeka adalah orang yang mulai menghasilkan. Ada buah-buah roh dalam hidup dia di Galatia 5, ya. Kemudian di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang yang merdeka di dalam Kristus, dia mengerti siapa yang ada di dalam diri dia. Di dalam diri dia adalah sumber kasih. Ada roh Tuhan, ada roh kudus yang akan mengalirkan buah-buah roh. John Piper mengatakan orang yang dimerdekakan oleh Kristus adalah orang yang hidup yang tidak kekurangan kasih Allah. Dia mengalami kasih Allah yang melimpah-limpah dalam hidupnya dia. Ya, dia nggak kekurangan kasih. Kalau kami belajar konseling, ya, melihat background orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah umur, ya, banyak mengalami hal-hal yang cari perhatian, cari ini itu, ya. Karena apa? Ternyata waktu kecil dia kekurangan kasih. Nah, sebagai anak Tuhan kita ketika kita menerima Yesus, sebenarnya itu kasih Tuhan itu kita mau terima aja gitu loh. Tuhan itu mencurahkan kasihnya dengan luar biasa seperti air bah dikatakan, ya. Kita terima kasih itu, ya. Kita jangan tutup hati kita akan kasih Tuhan, tapi kita buka lebar-lebar hati kita, hidup kita untuk menerima kasih Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita baca firman, kita mengenal firman. Wow, luar biasa di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, I am a child of God. God love me.
I am the loved one. Nah, kita akan dipenuhi oleh kasih itu dan kita tidak akan kekurangan kasih. Bahkan kasih itu dikatakan akan apa? Melimpah keluar sehingga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan pelayanan. Kita bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Bangsa yang merdeka, bangsa yang sudah bangun, ya, yang sudah mulai membangun pabrik, ya, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun militernya. Kalau ada negara tetangga yang susah, dia pasti tolong, ya, dia bantu. Begitupun dengan kita sebagai anak Tuhan. Seorang yang merdeka, kita produktif, kita mau memancarkan kasih Kristus. Kita mau share apa yang kita dapat. Share kasih Tuhan. Share kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Yang terakhir, orang yang merdeka adalah orang yang bertanggung jawab atas kemerdekaannya. 1 Petrus 2 ayat 16 katakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya lagi tes mata. Belum pakai kacamata soalnya saudara-saudara ya. Ya, oke. Jadi kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Orang yang merdeka dari dosa bukannya bebas berbuat dosa, tetapi orang yang merdeka dari dosa dia tidak berbuat dosa lagi. Orang yang bebas dari perbudakan, dia tidak tinggal dalam perbudakan. Dia nggak lagi dibudakin. Ya. Coba sekarang bangsa Indonesia bebas dari Belanda, bebas dari Jepang. Apakah Belanda dan Jepang masih menduduki mereka, masih menjajah, masih memperbudak? Tidak. Ya, begitupun dengan kita. Jangan mau dibudakin oleh dosa. Ya, jangan mau dibudakin oleh kejahatan-kejahatan. Tetapi kita mau bertanggung jawab. Saya dipercayakan Tuhan. Tuhan sudah menebus saya. Tuhan sudah memerdekakan saya. Saya mau hidup sebagai orang yang merdeka. Saya mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau hidup sebagai hambanya Tuhan, bukan hamba dosa. Di Yohanes 8 ayat 31 ya, B sampai 32 dikatakan gini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, orang yang bertanggung jawab, dia tahu pedoman hidupnya. Orang yang bertanggung jawab itu tahu aturan, tahu rule, ya. Jadi dia pakai firman Tuhan untuk mengendalikan hidupnya. Dia ada pengendalian diri lewat firman Tuhan. Hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu seperti guidance-nya ya, seperti apa dikatakan GPS-nya. Ya, sekarang bukan GPS ya, Google Map ya. Apa-apa lagi itu kan. Udah macam-macam sekarang ya. Jadi ada firman yang terus-menerus menggait. Jadi kalau kita nggak baca firman, kita nggak tahu guidance-nya kita. Saya kalau pergi sama Korusi suka tanya, udah tahu jalan belum? Tahu nggak jalannya? Kalau nggak tahu, kenapa? Saya mau buka map supaya kita nggak kesasar. Ya, karena kalau kesasar kan biasa kalkulasi waktu, ya muter-muter, bensin. Ya, jadi cari GPS. Begitupun kita sebagai anak Tuhan, supaya hidup kita nggak muter-muter, kita perlu pedoman dalam hidup kita, supaya kita bertanggung jawab. Kita nggak jatuh bangun. Jadi kita perlu tahu, oh ya, kalau begini Tuhan maunya saya seperti apa, gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana menjalani hidup sebagai orang yang merdeka, yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab kepada sesama. Sesama itu siapa? Orang di rumah kita, ya, orang di tempat kerja kita, orang di sekitar kita, bahkan kepada negara, ya, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada dunia juga. Kita bisa bertanggung jawab. Ya. Contohnya pada dunia lah ya. Saya waktu pergi sama Korusi beberapa hari lalu, kan kalau di mobil kan kita makan, buka apa, saya suka
ya pokoknya ada tisu atau ada plastik atau ada kontainer, buang sampahnya situ. Mobil di depan saya, toto buang sesuatu. Saya bilang, itu orang minta ampun buang-buang sembarangan. Baru ngomong begitu, keluar lagi satu macam gitu. Waduh, saya bilang ini orang gak bertanggung jawab terhadap lingkungan ya, terhadap dunia, karena dia buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, orang yang bertanggung jawab, orang yang merdeka adalah orang yang bertanggung jawab atas hidupnya, bertanggung jawab atas keluarganya, bertanggung jawab atas gerejanya, bertanggung jawab atas lingkungannya. Kita bertanggung jawab pada keluarga kita berdoa, ya, berdoa buat keluarga kita. Ya, banyak di sini saya tahu ya, ada beberapa yang masih dalam pergumulan akan keluarga. Saya juga berdoa buat keluarga saya. Korusi juga berdoa. Kita ya nggak terlepas dari pergumulan doa buat keluarga kita, buat teman-teman kita, supaya mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kita pun bertanggung jawab atas hidup mereka. Kita menyampaikan kebenaran firman dan kita pun berdoa terus buat mereka. Bukan diomelin untuk bertobat. Kalau kita ngomelin mereka untuk bertobat, mereka nggak akan bertobat. Tapi kita menyatakan kasih seperti di poin 2 tadi ya. Kita memberikan kasih kepada mereka. Supaya mereka terima Tuhan. Mereka mengalami kasih Kristus. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Dan tanggung jawab kita adalah terus mendoakan dan mendoakan mereka. Termasuk bertanggung jawab kita hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita tetap menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Saya kembalikan pada Korusi.